Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa pengikut mata kuliah Civic Education yang berbahagia pada hari ini. Pada hari ini kita mungkin terakhir untuk monolitik ya. Monolitik kemarin apa ya, satu arah ya. Jadi setelah ini insya Allah kita akan berdiskusi dan nanti insya Allah saya berikan beberapa judul untuk diselesaikan atau ditugaskan kepada mahasiswa ya. Ada 9 judul insyaallah nanti. Namun untuk melengkapi paradigma humanistik kemarin, ada beberapa hal yang perlu kita simak atau kita renungkan ya, yakni hal-hal yang berkenaan dengan paradigma humanistik itu. Paradigma humanistik memberikan satu ya, paradigma humanistik memberikan satu pengalaman belajar atau learning experience yang bermakna. Learning experience itu pengalaman belajar ya. Jadi pertama yang diberikan oleh paradigma humanistik itu pengalaman belajar yang bermakna. Itu ya yang pertama. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang diperoleh. Memberikan pengetahuan yang diperoleh tersimpan dalam memori dengan baik. Learning to know ya, bahasa lautnya. Memberikan pengetahuan yang diperoleh tersimpan dalam memori dengan baik. Jadi karena kita dua arah gitu. Apalagi ada pertanyaan kemudian bisa kita jawab, wah ini sangat berkesan kepada kita gitu. Nah, karenanya itu paradigma ini sangat bermakna ya dalam pembelajaran gitu. Bermakna artinya punya arti yang banyak, yang baik. Berikutnya paradigma humanistik juga menjadikan mahasiswa. Nah, paradigma humanistik menjadikan mahasiswa satu, menemukan jati dirinya. Menemukan jati diri ya, sadar atas tanggung jawab. Jadi dengan humanistik ini kita akan menemukan jati diri, artinya kita memahami diri kita ini, apakah kita ini sudah berkualitas atau belum, dan apa yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan gitu ya. Nah, karena kita yang mengatakan, kita yang bertanggung jawab, kita yang buat makalah, kita yang mempertahankan. Ada yang bertanya, kita yang menjelaskan itu. Dengan humanistik ini. Yang kedua, paradigma humanistik menjadikan mahasiswa terdorong untuk bekerja. Terdorong untuk bekerja ya. Learning to do, nah itu bahasa lautnya, mendorong untuk bekerja yang didasari ilmu. Jadi kita tidak sembarang lagi bekerja atau bahkan juga berkata-kata, bahkan juga bertindak apa saja itu. Jadi kita harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, nah mungkin kita mikir-mikir ya. Jadi dengan humanistik ini kita menjadi terdorong untuk bekerja yang selalu didasari ilmu. Yang ketiga, apa yang dilakukan ya, yang dilakukan dalam paradigma ini mendorong untuk membangun kehidupan bersama. Jadi kita tidak individualistik lagi, tapi kita tidak nafsi-nafsi lagi, tapi kita terdorong untuk bekerja ya,
atau hidup bersama, dibangun untuk kehidupan bersama. Maksudnya apa? Kita saling tolong menolong, saling menyempurnakan kekurangan yang satu dengan yang lain dalam diskusi ini. Nah, itu kemudian kita menyadari kalau gitu ada kekurangan, kita siap untuk diperbaiki atau diberikan saran dan kritik. Nah, ini yang dijadikan atau manfaat daripada dilakukannya paradigma humanistik ini. Jadi kalau humanistik itu tadi dengan asumsi-asumsi atau ciri-cirinya itu kita lakukan dengan baik. Yang kemarin A, B, C, D, E, F, G, H itu ya. Maka kita punya pengalaman belajar yang bermakna. Kita mendapat ilmu yang tersimpan di dalam memori dengan baik. Kemudian kita pun menjadi dapat menemukan jati diri kita. Jadi kalau ada kekurangan kita akan memperbaiki sendiri, berusaha untuk berjuang supaya berkualitas ya. Yang kedua tadi kita dijadikan terdorong untuk bekerja bersama-sama ya. Atau mendorong untuk bekerja berdasarkan ilmu. Tidak sembarang lagi. Ibarat berkata-kata itu tidak asbun ya, tidak asal bunyi. Kalau melakukan sesuatu itu tidak aswi apa? Asal gawi. Tapi berdasarkan ilmu. Kemudian yang terakhir tadi kita dengan paradigma humanistik kita menjadi terdorong untuk membangun kehidupan bersama. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Ya bisa bertolong menolong, bisa gotong royong, bisa membantu untuk kebaikan bersama. Nah, ini yang 3 hal yang mudah-mudahan kita menjadi 3 hal ini. Tahu jati diri, kemudian bertindak berdasarkan ilmu, kemudian ketiga ingin hidup bersama, terdorong untuk hidup bersama baik dalam kelas, di dalam keluarga ataupun bersama di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kita mengakhiri ya tetap muka dengan monolitik kemarin ya, yang satu arah yang hanya saya. Nah, maka berikutnya nanti akan saya bagikan tugas-tugas kelompok yang minggu depan sudah kita diskusikan insyaallah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.